Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Kembali lagi kita akan belajar tematik ya. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menanam bawang merah dengan sistem hidroponik. Mungkin kalian pernah mendengar ya tentang sistem hidroponik. Sekarang kita akan belajar menerapkan sistem hidroponik yang paling sederhana. Mari kita belajar sama-sama. Jadi dalam menanam bawang merah dengan sistem hidroponik, ada beberapa bahan yang harus kalian siapkan. Yang pertama yaitu bawang merah tentunya, karena media kita yang kita akan praktekkan adalah menanam bawang merah. Jadi kalian siapkan 2 siung bawang merah. Kemudian air. Nah, air ini sebagai media ya. Yang ketiga adalah micin. Micinnya 1 sendok makan saja. Nah, micin itu ada merek Ajinomoto atau pakai sasa. Gunakan micin yang ada di rumah kalian, jadi tidak usah beli. Ya, gunakan yang ada aja, yang ada di rumah kalian. Kemudian selanjutnya yaitu alat. Kita juga harus menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk menanam bawang merah dengan sistem hidroponik. Yang pertama yaitu kalian siapkan 2 botol mineral ya, 2 botol. Jadi bukan pakai gelas mineral, tapi kalian gunakan botol mineral ya. Kemudian kalian juga siapkan gunting, cutter atau pisau. Nah, kalian nanti akan digunakan untuk memotong botolnya. Kemudian yang ketiga pulpen. Yang keempat kertas label atau kertas biasa. Nah, yang sudah punya kertas label itu tidak usah menyiapkan isolasi atau solatif ya. Kalau kalian tidak punya label, berarti kalian pakai kertas biasa. Nanti untuk menempelkan kertas tersebut menggunakan isolasi. Nah, sekarang bagaimana sih cara menanamnya? Nah, ini langkah-langkah untuk menanam bawang merah dengan sistem hidroponik. Yang pertama, potong botol plastiknya. Kalian potongnya bisa menggunakan gunting. Kalau kalian menggunakan cutter, kalau kalian tidak bisa menggunakan cutter, kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian untuk memotongnya ya. Jadi harus hati-hati kalau kalian menggunakan cutter atau pisau. Kalau kalian pakai gunting itu lebih aman ya. Setelah dipotong, nah kalian coba dulu nih ya, bisa nggak dipasang seperti pada gambar ini ya. Jadi di sini setelah kalian potong, nanti kalian coba nih ya, dicoba seperti gambar yang ini ya. Jadi bisa nggak, masuk nggak, atau kalian motongnya terlalu lebar. Jadi kalian perhatikan jaraknya ya, jarak motongnya ini bisa kita perhatikan. Jadi jangan terlalu ke bawah ya, jangan terlalu ke bawah di sini motongnya ya. Jadi motongnya sesuai dengan yang ada pada gambar ya. Lanjut. Oke, lanjut. Langkah yang kedua, potong bawang merahnya. Ya, kalian bisa potong menggunakan pisau atau cutter. Kemudian kalian potong bagian ujung sininya. Ya, jadi nanti hasilnya seperti ini. Ya. Jadi motongnya jangan terlalu banyak, tapi ujungnya saja, yang penting bagian lapisannya itu terlihat ya, bagian lapisan yang ini terlihat. Kemudian
Langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya yang ketiga, isi botol plastik dengan air dan satu botol itu diberi micin 1 sendok makan. Nah, ini ada 2 ya, yang tadi kalian sudah potong, kalian isi air. Kemudian 1 botol tidak diberi micin, yang 1 botol itu diberi micin tadi 1 sendok makan, kalian aduk, lalu setelah itu botolnya diberikan label. Nah, label ini ya tadi Bapak bilang, kalau kalian punya kertas label langsung tinggal tempel. Kalau yang tidak punya label, berarti kalian gunakan kertas biasa lalu kalian isolasi. Tujuannya apa? Nanti Bapak akan jelaskan ya, tujuannya kenapa harus dibedakan antara yang tidak diberi micin dan diberi micin. Nah, tahap selanjutnya yang keempat yaitu pasang botol plastik yang tadi sudah dipotong. Ya, pasang potongannya, kemudian taruh bawang merahnya. Nah, di atas. Dan usahakan ya tadi air itu mengenai bagian bawah bawang merahnya. Jadi jangan sampai bawang merahnya itu apa? Tidak terendam. Yang bawahnya, bagian bawahnya itu tidak terkena air. Ya, jadi bagian bawahnya harus terkena air ya. Nah, kalau airnya kurang, bisa kalian tambahkan sedikit, atau terlalu banyak, kalian bisa kurangin sedikit. Ya, itu dia. Nah, sekarang ini tugas kalian. Ya, setelah Bapak jelaskan tadi langkah-langkahnya, kalian Bapak berikan tugas proyek namanya. Jadi, yang pertama, kalian siapkan alat dan bahannya dulu ya. Kalian cari alat dan bahannya. Kemudian, kalian melakukan pengamatan itu dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, tanggal 1 Mei. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti 5 hari kalian melakukan pengamatan. Jadi dimulainya tugas ini adalah hari Selasa. Jadi bukan hari Senin hari ini, tapi hari Selasa mulainya. Yang hari Seninnya berarti kalian nanti siapkan alat dan bahannya dulu ya. Jadi Selasa kalian tinggal langsung mempraktekannya. Yang ketiga, dokumentasikan atau foto tanaman bawang merahnya setiap hari dengan jam yang sama. Jadi nanti kalian setiap hari harus kalian foto, ambil fotonya ya. Apa yang terjadi pada bawang merah? Tujuannya apa? Nanti kamu akan membuat laporan. Yang keempat, dokumentasikan atau foto diri kamu dengan tanaman bawang merahnya di hari terakhir, hari Sabtu. Jadi nanti hari Sabtu kalian foto ya sedang memegang hasil praktek kalian, atau bisa juga taruh di atas meja, kamu foto selfie boleh dengan bawang merah yang sudah kamu tanam di hari Sabtu ya, ingat hari terakhir. Lalu yang kelima, buat laporan hasil pengamatan. Nanti formatnya akan Bapak kirimkan pada lampiran di Classroom ya. Ada format dalam bentuk Word. Kalian tinggal isi, kalian tinggal lengkapi saja. Ya, laporannya Bapak sudah siapkan. Yang keenam, paling lambat dikumpulkan pada hari Minggu. Ya, karena hari terakhir adalah kalian melakukan pengamatan hari Sabtu. Nah, kalau misalnya hari Sabtu kalian sudah selesai, kalian bisa langsung kirim. Dan kalau yang belum selesai, Bapak beri waktu sampai hari Minggu. Nah, jadi laporan pengamatannya seperti ini. Nanti Bapak akan kirim ya ke lampiran di Classroom. Jadi yang harus kalian buat adalah yang pertama, laporan alat dan bahan yang kalian gunakan. Yang kedua adalah waktu pengamatannya. Yang ketiga, yang C itu hasil pengamatan. Yang D itu kesimpulannya dari pengamatan kamu.
Nah, ini proses pengamatan menanam bawang merah dengan sistem hidroponik. Nah, yang pertama yang harus kalian lihat adalah pertumbuhan akarnya, ya. Jadi nanti pada hari keberapa akar itu sudah mulai muncul. Nah, itu harus kalian amati juga ya. Jadi apakah hari pertama, apa hari kedua, atau hari ketiga, ya nanti kalian amati dan kalian buat di laporan hasil pengamatannya. Kemudian setelah kalian mengamati akarnya, nah kalian juga mengamati pertumbuhan daunnya. Nah, ini ya, apakah daunnya itu yang diberi micin atau yang tidak diberi micin, ya itu hasilnya beda. Misalnya ini yang diberi micin, yang ini tidak diberi micin, ya kan, hasilnya beda nggak pertumbuhannya. Nah, itu kalian laporkan, ya kan. Sama seperti ini akarnya juga, yang akar juga sama. Jadi antara yang micin, yang menggunakan air yang diberi micin, ya itu kan jadi campuran apa, campuran homogen, karena micin itu bisa terlarut dengan sempurna. Nah, jadi apa yang terjadi nih ya dari hasil 2 percobaan yang kalian lakukan. Oke, kemudian nah ini contoh hasil pengamatan yang nanti akan kalian buat. Yang pertama, ya bisa kalian lihat hari pertama waktunya, ya kan. Lalu nanti ini kalian masukkan fotonya, foto tanamannya, ya kan, apa yang terjadi pada tanaman tersebut. Lalu kalian buat hasil pengamatan. Yang A itu tidak menggunakan micin, yang B menggunakan micin. Apa yang terjadi hari pertama? Ya, hari pertama pasti belum ada pertumbuhan kan. Nah, kalian tulis saja, berarti belum ada pertumbuhan karena baru diawali percobaan pada waktunya jam berapa nih, ya. Kemudian hari keduanya, ya kan, hari Rabu, kalian waktu pengamatannya harus sama. Kalau kalian mulai jam 11, berarti kalian nanti juga amati juga jam 11. Kalau kalian mulainya nanti misalnya jam 9, kalian juga mengamatinya jam 9, ya. Lalu masukkan juga foto kegiatannya. Lalu apa yang terjadi pada tanaman bawang yang menggunakan micin dan tidak menggunakan micin, kalian tulis hasil pengamatan kamu. Selanjutnya sampai hari kelima, hari Sabtu. Nah, waktunya juga sama. Nah, di sini ada foto tanaman kamu, ya kan? Lalu di sini ada foto tanaman beserta foto diri kamu. Nah, jadi ada 2 nih, di hari terakhir itu ada 2. Lalu kalian tulis apa yang terjadi pada tanaman tersebut. Nah, laporan ini kalian buat setiap hari ya. Jadi setelah mengamati, kamu masukkan foto, kamu tulis hasil pengamatannya. Jadi bukan dikerjakan di hari Sabtu, tapi setiap hari kamu kerjakannya. Jadi hari Selasa kamu buat, langsung buat hasil pengamatannya. Lalu hari Rabu, ya kan, kamu foto, masukkan ke dalam laporan kamu, tulis hasil pengamatannya. Makanya Bapak sarankan diketik di Office Word, Microsoft Office Word. Jadi bisa kalian save. Nanti kalian di hari berikutnya kalian buka lagi, kamu kerjakan lagi, buka lagi, kamu kerjakan lagi sampai di hari Sabtu. Ya, paham ya untuk membuat laporan hasil pengamatan. Nah, setelah hasil pengamatannya selesai sampai hari Sabtu, baru kalian buat kesimpulannya. Ya, kesimpulannya apa? Apa yang kamu temukan dari hasil percobaan kamu? Kamu simpulkan ya. Boleh perbedaannya atau boleh persamaannya jika ada persamaannya.
Terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan Bapak dengan baik. Jika nanti kalian mengalami kesulitan di dalam mempraktekannya, kalian boleh tanya dengan wali kelas kalian, atau kalian lihat lagi videonya, langkah-langkahnya seperti apa ya. Jadi Bapak harap kalian semua melakukan, sekaligus kalian belajar untuk berpikir kritis, lalu belajar untuk mengemukakan pendapat kamu dalam bentuk tulisan. Sampai di sini dulu penjelasan dari Bapak. Jaga kesehatan kalian, istirahat yang cukup. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberikan kita kesehatan, dan kita dapat berkarya dimanapun kita berada. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.